Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi kita di mata kuliah antropologi. Di pertemuan ke-14 ini kita masih berbicara tentang sistem sosial Indonesia. Kali ini kita membahas tentang karakteristik masyarakat majemuk. Karakteristik masyarakat majemuk. Istilah masyarakat majemuk atau plural skoitis pertama kali dikemukakan oleh Furnival sebagai hasil penelitiannya pada masyarakat di wilayah kekuasaan Hindia Belanda pada waktu itu, yaitu Indonesia dan Burma. Dapat ditangkap konsep masyarakat majemuk menurut Furnival adalah suatu masyarakat dalam mana sistem nilai yang dianut oleh kesatuan sosial sebagai bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggota masyarakatnya kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan, atau bahkan kurang meneliti dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk. Kemajemukan ini ditandai oleh adanya suku-suku bangsa yang masing-masing mempunyai cara-cara hidup atau kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat suku bangsanya sendiri-sendiri, sehingga mencerminkan adanya perbedaan dan pemisahan antara suku bangsa yang satu dengan satu bangsa yang lainnya, tetapi secara bersama-sama hidup dalam satu wadah masyarakat Indonesia dan berada di bawah naungan sistem nasional dengan kebudayaan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Emil Durkheim, karakteristik masyarakat majemuk ini tidak bisa digolongkan ke dalam dua golongan masyarakat, modern dan tradisional. Artinya, Indonesia dikatakan memiliki karakteristik masyarakat majemuk bukan bagian dari dua golongan masyarakat modern ataupun tradisional. Yang bukan golongan tersebut yaitu masyarakat majemuk tidak dapat disamakan dengan masyarakat yang memiliki unit-unit kekerabatan yang bersifat segmenter. Masyarakat yang memiliki unit kekerabat yang bersifat segmenter adalah suatu masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam berbagai kelompok berdasarkan garis keturunan tunggal, tetapi memiliki struktur kelembagaan yang bersifat homogen. Kita bisa lihat ya, bagian di samping itu bersifat garis keturunan dan homogen. Masyarakat Indonesia tidak termasuk ke dalam masyarakat segmenter. Kemudian masyarakat majemuk tidak dapat disamakan dengan masyarakat yang memiliki diferensiasi atau spesialisasi yang tinggi. Masyarakat yang memiliki diferensiasi atau spesialisasi tinggi adalah suatu masyarakat dengan tingkat diferensiasi fungsional yang tinggi dengan banyak lembaga-lembaga kemasyarakatan yang saling komplementer atau saling mengisi, melengkapi, dan saling ketergantungan. Kita bisa lihat di bagian ya, karakteristik masyarakat Indonesia tidak termasuk ke dalam diferensiasi atau spesialisasi yang tinggi, itu saling ketergantungan. Sedangkan masyarakat kita, karakteristik Indonesia itu berbeda. Menurut Pierre van den Berg, ada beberapa karakter masyarakat majemuk tersebut, yaitu yang pertama, terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang non-komplementer, kurang mengembangkan konsensus kesepakatan bersama antar para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar, relatif sering terjadinya konflik. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lain. Nah, itu adalah karakter masyarakat majemuk menurut Pierre van den Berg. Menurut van den Berg, solidaritas mekanis dan solidaritas organis sulit ditumbuhkan dalam masyarakat majemuk karena pengelompokan yang terjadi bersifat sesaat atas dasar kepentingan praktis. Ada beberapa faktor yang mengintegrasikan masyarakat majemuk, yaitu yang pertama, adanya konsensus kesepakatan bersama di antara sebagian besar anggota masyarakat terhadap nilai-nilai kemasyarakatan
yang bersifat fundamental atau mendasar. Adanya berbagai masyarakat yang berasal dari berbagai satuan sosial, cross-cutting affiliation, yang akan menyebabkan terjadinya loyalitas ganda atau cross-cutting loyalties. Nah, ini adalah bagian beberapa faktor yang mengintegrasikan masyarakat majemuk. Bisa kita lihat di gambar yang bersinggungan itu adalah kesatuan sosial. Kemudian yang dilingkari itu masyarakat terintegrasi ya. Batasan masyarakat majemuk yang lebih tegas dikemukakan oleh Geertz, yaitu merupakan masyarakat yang terbagi ke dalam sub-subsistem yang kurang lebih berdiri sendiri. Setiap subsistem terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial atau mendasar. Marto Dirjo mengatakan bahwa masyarakat dikatakan majemuk jika secara struktural memiliki sub-sub kebudayaan yang bersifat diverse atau berbeda. Sedangkan menurut Garna bahwa konsep masyarakat majemuk atau plural society tumbuh kembang dari dua tradisi dalam sejarah pemikiran sosial, yaitu yang pertama, kemajemukan adalah suatu keadaan yang menggambarkan wujud pembagian kekuasaan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang bergabung atau disatukan. Rasa menyatu itu adalah melalui dasar kesetiaan atau bercorak cross-cutting, kepemilikan nilai-nilai bersama dan perimbangan kekuasaan. Kemudian yang kedua, dikemukakan dalam teori-teori masyarakat majemuk mengalami konflik, pertentangan, dan paksaan. Bangsa Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari berbagai macam agama, kepercayaan, suku bangsa, etnisitas, budaya, dan ras. Oleh karena itu, Indonesia dikatakan masyarakat majemuk. Kemajemukan masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial, tetapi juga berjalan secara selaras, serasi, dan harmonis akan terciptanya integrasi sosial. Nah, itu adalah beberapa pengertian tentang masyarakat majemuk. Demikianlah perkuliahan ini kita akhiri. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.